Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum arcuta film Garfield 2 yang berjudul A Tale of the Two Kitties. Nah, bagi kalian yang belum nonton Garfield yang pertama, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Link saya taruh di deskripsi. Film ini disutradarai oleh Tim Hill dan juga dibintangi oleh Breckin Meyer sebagai John A. Brookley, Jennifer Love Hewitt sebagai Dr. Liz, Billy Connolly sebagai Lord Dargis, Bill Murray sebagai pengisi suara Garfield, Tim Curry sebagai pengisi suara Prince, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang pertukaran nasib antara Garfield dan juga kucing bangsawan. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Relax. Oops. Suatu ketika di kerajaan Inggris hiduplah pangeran yang merupakan kucing oranye yang sangat manja. Hidupnya pun sangat mewah, dilayani oleh pelayan setia yang bernama Smith. Pelayanannya pun sangat eksklusif, sudah seperti pangeran manusia pada umumnya. Sementara itu di Amerika ada kucing oranye barbar kesayangan kita, yaitu Garfield. Pemiliknya yang bernama John sedang sibuk mempersiapkan mini pesta untuk melamar kekasihnya, yaitu Liz. Namun Garfield tidak peduli akan hal itu. Ia malah sengaja bikin rusuh untuk menghancurkan acara John. For a new DJ. Take my temperature. Garfield! Tak lama Liz datang dan bilang bahwa dia besok akan pergi ke London untuk jadi pembicara di istana. Saat John akan melamar Liz, ia malah kehilangan cincinnya. Ternyata cincinnya diambil oleh Garfield. Gak ada akhlak emang bener-bener kucing anjing. Akhirnya John gagal melamar Liz malam itu. Liz pun bergegas pulang untuk berkemas. Di meja makan, tiba-tiba John punya rencana untuk menyusul Liz ke London. Saat pagi hari, John benar pergi ke London, tapi tidak dengan Garfield dan Odie yang harus dititipkan ke tempat penitipan hewan. Terlihat Garfield sangat tidak suka dengan tempat ini, dan saat pintu kandang terbuka, ia bergegas kabur menyelip masuk ke dalam mobil dan bersembunyi di dalam kopernya John. Airport and step on it. Sementara itu di istana ada keponakan ratu yang bernama Dargis. Ia mempunyai sifat yang sombong dan ego yang tinggi. Tepat hari itu diadakan pembacaan surat wasiat oleh pengacara karena Ratu Eleanor telah meninggal. Dia sangat yakin semua warisannya akan jatuh ke tangannya. Tapi sang ratu malah mewariskan hartanya kepada kucing kesayangannya, yaitu Pangeran ke-12 yang sangat mirip dengan Garfield. Sang pangeran ditemani oleh ajudannya yang bernama Winston berpidato di depan berbagai jenis binatang. I pledge from this day forward to, and as long as I reign, use of Carlisle. Thank you. Sehabis berpidato, Dargis menangkap sang pangeran. Karena kalau pangeran telah mati, semua harta akan berpindah ke tangannya. Dargis melempar pangeran ke sungai yang mengarah ke London. Somewhat of a scoundrel, after all. This is not. Sementara itu, John telah sampai di London dan menginap di hotel yang sama dengan Liz. Kemudian John minta tolong kepada pelayan hotel untuk ngasih surat dan satu tangkai mawar untuk diberikan kepada Liz. Tak lama Liz datang dan sangat terkejut melihat John berada di sini. Tapi John lebih kaget saat melihat Garfield dan Odie keluar dari kopernya. Water. Garfield? Di istana, semua binatang bingung karena sang pangeran telah disingkirkan. Kemudian, Winston menyuruh seekor tikus untuk memata-matai Dargis. Liz dan John berencana untuk pergi jalan-jalan dan ia melarang Garfield untuk ikut bersamanya. Smith bingung karena ia dari tadi tidak menemukan sang pangeran. Lantas, ia menanyakan ke Dargis yang sedang latihan menembak di halaman. Tapi Dargis berpura-pura tidak tahu. Dargis malah menyuruh Smith untuk mengambil bajunya di London. Garfield dan Odie punya kesempatan untuk kabur ketika layanan kamar datang. Mereka berkeliling London untuk mencari John dan Liz. Not up here. I'm coming down. John. Take the picture. Take the picture. Take it the picture. Hey, dry goods. Oh, Odie, no. Don't do the ugly American thing. You're gumming. Well, you made him crack anyway. Setelah lama mencari, mereka tak sengaja bertemu Smith. Smith mengira Garfield adalah sang pangeran dan langsung membawanya ke dalam mobil. Odie pun berusaha mengejar, tapi karena laju mobil yang terlalu cepat, Odie berhenti di trotoar jalan.
Tiba-tiba dari dalam got muncul sang pangeran yang tubuhnya sangat kotor. Tak sengaja John menemukan mereka dan mengira sang pangeran adalah Garfield dan John langsung membawanya ke hotel. Sementara itu Dargis yang merasa berhasil menyingkirkan sang pangeran, ia mengajak seorang investor untuk mengubah lahan kosong di istana untuk dijadikan gedung apartemen. Yang berarti semua hewan di istana akan disingkirkan. Si tikus yang mendengar hal itu langsung kembali untuk melapor. Smith dan Garfield telah sampai di istana. Garfield merasa bingung karena ia dipanggil Yang Mulia. Di dalam, ia disambut oleh Winston dan menyuruh Garfield untuk berpidato di depan para hewan. Namun karena dia kucing selengean, isi pidatonya pun tidak ada isinya. Para hewan pun sadar bahwa dia bukan pangeran mereka, tapi mereka perlu Garfield untuk mengalahkan Dargis. Kemudian Winston menemani Garfield untuk berkeliling istana. Betapa kagetnya Garfield melihat tempat tidurnya yang sangat mewah dan juga dapur yang siap menyajikan makanan selama 24 jam non-stop. Dengan begitu, si kucing selengean ini memesan makanan apa saja yang diinginkan. My pasta never gets cold. They call me Your Majesty. Suatu ketika, Garfield menganggap suasana di istana sangat membosankan. Alhasil, ia iseng memecahkan barang-barang di sana. Hey, baby, whoa! Oops. Karena sudah mengetahui kalau sang pangeran datang kembali ke istana, Dargis menghubungi pengacara yang mengurus perpindahan harta ke tangannya agar cepat diurus. Kemudian, Dargis menghampiri anjing yang bernama Rommel dan memberinya bantal sang pangeran agar Rommel bisa mencium bau pangeran dan menyerangnya. Setelah itu, Rommel dilepaskan untuk menyerang pangeran. Tapi, Winston dan teman-temannya mencegahnya dan memberi celana panjang Dargis kepadanya. Akhirnya, Rommel berbalik menyerang Dargis. Sementara itu, John, Liz, Odie, dan pangeran sedang asik nongkrong di sebuah bar. Awalnya, pangeran tidak mau makan lasagna. Tapi saat dicoba, ia ketagihan dan meminta John untuk memesan lagi. It's equal. May I have some more? Di istana, Garfield nampaknya kangen dengan masakan lasagna. Dengan begitu, ia, Winston, dan hewan lainnya membuat lasagna sendiri di dapur. Thank you so much. No. Than any other. I see our magnificent ribbons. Good. Need somebody with a heart. Tak lama ngeberantakin dapur, akhirnya lasagna pun siap disajikan. Ternyata para binatang di sana suka dengan rasa lezat dari lasagna. Di hotel, Liz bersiap untuk pergi ke istana untuk menjadi pembicara. Sementara itu, pangeran nampak bosan dengan kehidupannya di hotel. Kemudian, Odie menemukan peta yang mengarah ke istana. Karena menemukan petunjuk, ia pun langsung pergi ke istananya. Which way's the river? Sorry, John. Di istana, Dargis kembali melatih Rommel dengan daging agar dia bisa menyerang sang pangeran. Tapi Smith tak sengaja melihatnya. Karena menganggap Smith mengganggu aksi liciknya, ia meliburkan Smith selama seminggu. Kembali lagi ke John. Menganggap kucingnya hilang, John berusaha melapor ke polisi. Namun si polisi tidak menanggapi laporan John. John pun putus asa, tidak tahu lagi kemana harus mencari kucingnya. Lalu Odie tak sengaja menemukan koran yang menunjukkan kucing pangeran tersebut. Dengan begitu mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Di istana, Garfield tak sengaja mendengar pembicaraan Winston yang mengatakan bahwa Garfield adalah kucing rumahan dan tingkahnya yang seperti badut. Mendengar hal tersebut, Garfield pun menjadi bersedih. Sementara itu, tour di istana sedang berlangsung. Saat Dargis melihat Liz, ia sedikit tertarik dan mencoba merayunya. Garfield yang tak sengaja melihatnya, ia berusaha mengalihkan perhatian Dargis. Tapi apesnya Garfield malah ketangkap dan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Nah, sang pangeran berhasil mendekati istana. Ia menumpang pada sebuah mobil yang mengarah ke istana. Garfield yang dikurung di penjara berhasil diselamatkan oleh Winston dan kawan-kawan. Tapi Garfield masih kesal dengan perkataan Winston. Lantas ia memutuskan untuk pergi dari istana. Saat lagi jalan di taman, ia tak sengaja bertemu dengan sang pangeran. Wajah dan tubuhnya sangatlah persis hingga Garfield sangat kebingungan. Tapi bedanya bau mulut Garfield bikin pangeran ngefly. Para binatang pun menyambut kembali pangeran mereka.
Nah, di sini Garfield ingin menolong dan bekerjasama untuk mengalahkan Dargis. Si Dargis sedang bertemu dengan para pengacara untuk membahas pembicara harta warisan ke tangannya. Tapi ia malah melihat bayangan kucing, seolah-olah ia sedang berhalusinasi karena kucing itu tampak berada di mana-mana. Kemudian ia pamit sebentar untuk mencarinya. Ia juga kedatangan tamu investor untuk rapat. Tapi lagi-lagi kucing itu menampakkan diri lagi. Dargis pun menjadi emosi karena berkali-kali gagal menangkap Garfield ataupun sang pangeran. Kemudian Dargis dipancing keluar yang mengarah ke Rommel. Dargis pun dikejar-kejar oleh Rommel. Saat para pengacara menyusulnya, kondisi Dargis sudah sangat berantakan. Sembari menodongkan panahan, ia memaksa pengacara untuk mendatangani surat warisan tersebut. Tetapi Garfield dan sang pangeran muncul dan membingungkan Dargis. Odie yang baru saja datang langsung menyerang Dargis dan John menodongnya dengan panahan. Semua orang pun panik. Saat ada kesempatan, John mengheadshot Dargis. Lalu ia dibawa oleh petugas. Nah, di kesempatan ini John kembali melamar Liz. Namun ia kembali kehilangan cincinnya. Garfield membawakan cincin itu kepadanya. Singkat cerita, Liz menerima lamaran John. Film diakhiri di mana semua hewan berpesta merayakan keberhasilan melawan Dargis. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Me.